Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu dan belas kasihanmu. Terima kasih Engkau tak menjaga memelihara hati dan pikiran kami, untuk kami boleh senantiasa datang hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-21, kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-29. Ini tulah ke-9 tentang gelap gulita. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita itu berbeda dengan orang lain. Berbeda di dalam pengertian mungkin apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, begitu ya, atau cara pola kehidupan kita. Ada beberapa orang pernah bilang kepada saya, jadi orang Kristen itu beda ya. Kalau lagi sedih, lagi senang, itu selalu bernyanyi, ya. Kalau kita perhatikan ya, dalam masa duka kita tetap memuji Tuhan. Dalam masa sukacita ada ucapan syukur, kita juga memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar ini menjadi perhatian bagi banyak orang sehingga mereka melihat enak ya jadi orang Kristen. Susah senang tetap bisa bersukacita. Ada sesuatu yang memang berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Terlebih kalau kita memperhatikan di dalam konteks pasal 10 ini ya, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29 tentang peristiwa tulah ke-9 yang tentang gelap gulita. Di mana orang-orang Mesir pada saat itu mengalami gelap gulita itu selama 3 hari 3 malam. Ya, bahkan mereka untuk berpegangan saja mereka sulit, bahkan ada yang tidak bangun begitu ya. Nah, kemudian dikontraskan, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, kita di sini diingatkan untuk melihat bagaimana Tuhan itu menjaga memelihara kita umatnya. Ya, ada banyak hal orang lain juga mengalami, kita juga mengalami. Tapi ada banyak hal juga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu bisa berbeda. Cara pandang kita berbeda. Misalnya ketika kita melihat sebuah permasalahan di dalam hidup ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan melihat permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita bukan karena Tuhan menghukum kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi justru Tuhan memberikan ini, memberlakukan ini karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita ini hidup tercemar, hidup yang akhirnya membuat kita jatuh di dalam dosa. Tuhan mau menjaga, memelihara kehidupan kita dengan baik dan didapatinya kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Ini isi hati Tuhan saudara buat kita. Dan ketika kita melihat permasalahan dalam kehidupan kita juga tidak melihat itu sebagai sesuatu yang membebani di dalam diri kita, tetapi melainkan kita menjadi satu pelajaran yang baik ya. Istilahnya kalau kita itu ujian begitu ya di sekolah, ada satu peningkatan ilmu dan pengetahuan dan level tertentu yang akan kita naiki begitu ya. Begitu juga ketika Tuhan mengizinkan permasalahan, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan mau level kita naik dari yang sebelumnya. Ini cara sudut pandang saudara ya. Contoh,
Ada 3 hal loh yang menyenangkan hati Allah misalnya. Apa saja itu? Misalnya hiduplah bersuka cita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu isi hati Tuhan buat kita. Cara kita pun menyenangkan hati Allah sangat sederhana. Dengan saudara bersuka cita, saudara tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata hal itu pun sudah membuat Allah kita bersuka cita. Membuat Allah kita disenangkan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal berita yang menurut saya ini menggembirakan. Bagaimana Tuhan memang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan sebagai orang-orang yang sudah dibedakan, dispesialkan oleh Tuhan, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya hal ini mengingatkan kita untuk kita boleh bersikap dengan baik. Menyatakan kasih Allah yang sudah kita alami itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang di sekitar kita boleh merasakan kasih Tuhan itu juga nyata di dalam kehidupan mereka. Melalui kehadiran kita, nama Allah dipermuliakan. Dan ini menjadi bagian kita hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hari ini berketepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, saudara-saudara kita. Bagaimana kehadiran kita boleh menjadi berkat? Bagaimana kehadiran kita boleh berbeda dengan yang lainnya? Mungkin ada orang berpikir kalau zaman kita Natal, banyak di antara mereka misalnya jangan mengucapkan Selamat Natal atau mengucapkan Paskah dan lain sebagainya. Ada sebagian di antara mereka dilarang untuk mengucapkannya. Nah, bagi kita bagaimana? Disinilah kita dipanggil untuk menjadi terang. Gak ada masalah bagi kita untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri misalnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sinilah keberadaan kita yang berbeda. Mungkin ada banyak orang tidak mau mengucapkan kepada kita karena satu dan lain hal. Tetapi bagi kita, mari dengan semangat berkat Tuhan yang luar biasa, kita juga memberikan ucapan selamat. Supaya apa? Mereka juga bisa merasakan perbedaan itu. Kenapa kalau orang Kristen mengucapkan itu kepada kita dan kita tidak bisa? Ini sesuatu yang penting saudara Bagaimana hukumnya di dalam kekristenan? Gak ada masalah saudara. Saudara mau mengucapkan selamat hari raya saudara datang berkunjung itu juga lebih baik. Nah, hari ini saya berkesempatan dengan teman-teman lintas agama. Kita juga akan berkunjung untuk hadir di tengah para tokoh umat Muslim. Nah, biar kehadiran kita juga boleh menjadi berkat. Nanti bersama dengan Romo, bersama dengan para pemimpin-pemimpin agama yang ada di kota Semarang, hari ini berkesempatan untuk ambil bagian di dalam bagian ini. Untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, kehadiran kita ini saudara penting buat saudara-saudara yang juga hadir mungkin ke keluarga besar yang mungkin masih ada yang masih Muslim, biar kehadiran kita menjadi berkat buat mereka. Kita memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya. Dari sana mereka akan melihat perbedaan. Kenapa orang Kristen bisa sedemikian rupa? Karena iman kita bukan atas diri kita, tetapi iman kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjaga iman kita. Dan tentunya ucapan itu tidak akan menggoyahkan kita, terus akhirnya kita menjadi tidak lagi di dalam Tuhan. Nah, semangat Bapak Ibu Saudara hari ini. Silakan memberikan ucapan selamat kepada tetangga muka belakang, kanan kiri depan belakang yang ada. Bila kehadiran kita juga boleh menjadi berkat buat mereka dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Nah, masih ada saudara-saudara kita ucapkan jangan kita biarkan tapi mari kita berinisiatif untuk memberikan ucapan mulai dari kita. Nah, ini mumpung masih pagi berikan ucapan selamat itu sebagai bentuk kasih dan perhatian kita kepada mereka. Dan itulah yang membedakan. Dan disinilah kita berbeda, tapi kita tetap mau menyatakan kasih Tuhan karena Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih juga untuk setiap berkat-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan juga berkati dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang harus kami kerjakan. Tuhan juga tolong berkati, sehingga kehadiran kami juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami mau berdoa menyerahkan untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada di antara kami akan berkunjung ke saudara-saudara kami yang merayakan hari raya. Tuhan juga berkati sehingga kehadiran kami juga boleh menjadi berkat. Dan kami menyatakan bahwa Tuhan menjaga memelihara setiap kami. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari kemenangan mereka. Bila juga mereka melihat kasih dan anugerah Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Dan juga berdoa menyerahkan untuk kehadiran anak-anak Tuhan dimanapun berada, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk hari ini. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya mereka boleh tetap melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Fisik boleh melemah, tapi iman percaya mereka kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami serahkan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, kehidupan kami, kiranya Tuhan juga tolong, untuk kami juga boleh menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami mohon berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya setiap kita diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.